Hai kawan-kawan, kembali lagi bersama gua di Pihan Movie. Pada kesempatan kali ini, gua akan membahas film thriller yang berjudul Saw 2004. Berawal dari korban penculikan pembunuh sadis, mereka tersadar di sebuah kamar mandi dalam keadaan terborgol. Mereka pun menemukan gergaji untuk merusaknya, namun sepertinya pelaku ingin mereka memotong yang lain. Apakah mereka berhasil kabur? Yuk kita masuk aja ke pembahasannya. Dukung juga channel ini agar kalian gak ketinggalan video seru selanjutnya. Jadi mari kita mulai filmnya. Di sebuah ruangan gelap, seseorang tersadarkan diri dari pingsannya. Tak hanya dia, terdengar suara pria lain yang berada di dekatnya. Dalam keadaan panik, mereka berada di kamar mandi bobrok yang kumuh bersama seorang mayat yang menggenggam pistol dan pemutar kaset. Tak hanya itu, kaki mereka dirantai sehingga tak bisa melarikan diri. Seorang dokter yang bernama Lawrence ini menyuruh pria satunya yang bernama Adam agar bersikap tenang. Dalam kondisi seperti ini, mereka harus memikirkan jalan keluar dengan kepala dingin. Terakhir sebelum diculik, mereka mengingat-ingat apa yang telah terjadi. Namun efek dari obat bius masih membuat mereka linglung dan susah mengingat kejadian sebelumnya. Curiga melihat jam dinding yang masih terlihat baru, Lawrence berpikir pelaku ingin mereka mengetahui waktu. Namun, dia masih bingung tujuan menyekap mereka. Tanpa diduga, Adam menemukan kaset bertuliskan namanya, begitu juga Lawrence namun dengan tambahan sebuah peluru dan kunci. Dirasa pelaku menyediakan semuanya, Adam mengambil pemutar kaset dari genggaman mayat. Karena tak cukup informasi dari kaset yang dipegang Adam, Lawrence melemparkan kasetnya. Ternyata, pelaku ingin Lawrence membunuh Adam dengan sebuah pistol hingga batas pukul 6. Kalau tidak, istri dan anaknya akan mokad. Di dalam rekaman, pelaku memberi clue carilah tanda X dan menyuruh ikuti kata hati mereka. There, right next to you, on the toilet. Begitu mengetahui itu gergaji besi, mereka langsung memotong rantai. Namun, gergaji Adam patah yang menyebabkan emosi. Setelah dipikir-pikir, sepertinya pelaku adalah seorang psikopat. Gergaji ini disiapkan bukan untuk memotong rantai, melainkan memotong kaki mereka. Dan Lawrence sepertinya tahu siapakah pelakunya. 5 bulan yang lalu, detektif kepolisian yang bernama Tab dan detektif Singh menemukan 2 korban kejahatan psikopat ini dalam kondisi mengenaskan. Dan dari semua korbannya selalu diberikan permainan tantangan dan setempel jigsaw. Dari TKP inilah, kepolisian menemukan sebuah senter milik Dr. Lawrence yang menyebabkan dia dicurigai kepolisian. Di aktivitas sibuknya, Dr. Lawrence menjelaskan penyakit tumor otak akut yang diderita pasiennya kepada anak magang. Namun, perawat bernama Zeb memberitahu kalau pasien itu bernama John. Berdasarkan barang bukti, detektif kepolisian menjemput Dr. Lawrence untuk dimintai keterangan. Namun, karena di malam kejadian alibinya kuat, sehingga kepolisian membebaskannya. Namun sebelum pergi, dia diperlihatkan satu-satunya korban selamat psikopat jigsaw yang bernama Amanda. Ternyata, pelaku selalu memilih korban bukan tanpa sebab. Rata-rata korbannya tak menghargai kehidupan, sehingga dia disekap untuk diuji tantangan yang mengerikan ini, berharap setelah selamat korbannya bisa lebih menghargai arti kehidupan. Today is 17. We gotta find.
Di saat hampir tertangkap, leher detektif Tab terkena tebasan dan menyebabkan psikopat kabur. Namun detektif Singh mengejar hingga berhasil menembaknya. Namun melihat temannya tewas, setelah kejadian ini, detektif Tab mengalami depresi hingga disangka gila dan diberhentikan dari kepolisian. Ketika sedang asik bercerita, Adam menemukan pecahan cermin dua arah yang ternyata ada kamera yang dari tadi memantau dari balik cermin. Dan dari kejauhan, ternyata detektif Tab masih dendam dan masih menyangka kalau Lawrence lah pelakunya, sehingga dia selama ini memantau rumahnya. Kemudian, Lawrence menunjukkan dompet berisi foto anak dan istrinya yang selalu ia bawa. Setelah melihat foto yang mengejutkan, Adam makin curiga kepada Lawrence, bisa jadi ialah pelakunya. Lantas, ia mengembalikan dompetnya dan menyimpan foto barusan karena ada clue yang tertulis di balik foto. Turn them off now, please. Setelah dia menyadari arti clue tersebut, Adam menyuruh Lawrence untuk mematikan lampu sejenak. Dan ternyata, psikopat itu memakai sejenis cat yang akan nyala dalam kegelapan setelah terkena cahaya. Setelah menemukan kotak misterius, Lawrence meminta kunci yang ditemukan sebelumnya kepada Adam. Secercah harapan pun datang setelah melihat ponsel dan dua rokok beserta sepucuk surat. Namun isi surat itu cara lain untuk membunuh Adam, yaitu dengan melumuri filternya ke darah milik mayat yang telah terkontaminasi racun. Mengesampingkan suratnya, ia langsung mencoba menelpon bantuan. Tak semudah itu, ponsel ini ternyata disetting hanya untuk menerima panggilan saja. Kejadian ini pun memulihkan ingatannya di mana terakhir kali dia sebelum diculik. Lalu, Lawrence menanyakan kepada Adam, kok mempunyai ide mematikan lampu. Setelah melihat foto istri dan anaknya yang tersandra, Lawrence makin panik. Ternyata, psikopat ini tak main-main. Demi untuk mengelabui agar membebaskan keluarganya, Lawrence mempunyai ide dengan menyuruh Adam agar mengikuti kemauan psikopat untuk pura-pura tewas terbunuh olehnya. Tiba-tiba saja, Adam kelojotan karena tersetrum oleh aliran listrik pada rantai yang dipasang pelaku. Ternyata, pelaku tak bodoh sehingga rencana mereka untuk mengelabuinya gagal. Dan disinilah Adam baru pulih ingatannya kejadian sebelum ia diculik. Ketika malam hari, Adam yang seorang fotografer lepasan dikejutkan oleh listrik yang tiba-tiba padam. Lalu, dari ruangan sebelah, terdengar ada suara langkah seseorang. Namun kemudian, setelah mendengar suara anaknya yang disandra, Lawrence makin panik. Dengan bayang-bayang pelaku di belakang Diana, Lawrence diminta untuk jangan percaya ucapan Adam karena Adam selama ini tahu tentangnya. Dan inilah pengakuan Adam sebelum kejadian ini. Dia yang seorang fotografer dibayar seseorang untuk mengintai dirinya dengan memfoto tiap aktivitas. Hingga Lawrence pergi ke hotel untuk bertemu selingkuhannya. Dan tanpa Adam sangka, mereka berdua disekap dalam satu ruangan ini. Lawrence pun mencurigai kalau yang menyuruh Adam untuk mengikutinya adalah pelaku di belakang semua ini. Dan ternyata yang menyuruh Adam adalah detektif Tab.
Setelah dianggap gila dan diberhentikan dari kepolisian, Tab berusaha balas dendam dan masih menganggap kalau Lawrence lah pelaku sekaligus pembunuh rekannya itu. Dirasa jepretan kameranya ada seseorang, Adam memberitahu Lawrence dan ternyata diduga pelaku semua ini adalah si Zeb. Setelah ketahuan dan bertepatan dengan timernya, Zeb segera mengeksekusi Diana dan Allison. Namun, mendengar ada suara tembakan, Tab yang sedang memantau rumah Lawrence segera datang. Dan disinilah terjadi baku hantam. Karena Diana dan Allison telah kabur, Zeb segera ke tempat penyekapan untuk mengeksekusi mereka. Lawrence yang depresi mengira istri dan anaknya telah dieksekusi berbuat hal gila. Di luar ruangan ini, Tab yang akan menangkap Zeb malah mokat di tangannya. Setelah berhasil bebas, Lawrence mengeksekusi Adam demi menyelamatkan keluarganya. You have to die. No, I want to live! Walau melihat Adam tak bernafas karena waktu yang ditentukan telah habis, Zeb akan mengeksekusi Lawrence juga. Namun, setelah Zeb berhasil ditumbangkan, Lawrence meminta maaf karena terpaksa menembaknya. Kemudian, dia izin pamit untuk meminta bantuan. Sementara, Adam yang ketakutan disuruh untuk menunggu. Namun, sesuatu yang tak diduga pun baru diketahui. Dari saku Zeb, Adam menemukan rekaman bahwa Zeb bukanlah pelaku, melainkan korban dari psikopat juga. Dia yang telah disuntik racun terpaksa mengikuti permainan ini. Untuk mendapatkan penawar racunnya, dia harus membunuh keluarga Lawrence sampai batas yang ditentukan. Kalau tidak, dia tak akan diberi penawarnya dan akan mokat. Tapi tiba-tiba, ternyata, psikopat yang merencanakan ini semua berpura-pura jadi mayat. Dan di luar dugaan, dia adalah John, pasien tumor otak dari Dr. Lawrence. Lalu film pun berakhir. Yeslah, sampai di sini dulu gua pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you later and bye.